Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan kembali membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata, oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa, dan tiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua. Dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Fokus, konsentrasi. Oke, semoga energi kamu dalam pekan ini positif ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Knight of Cups. Kesatria cangkir muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi ini energi kamu untuk 7 hari ke depan ketika pertama kali kamu melihat video dan tayangan ini. Nah, sebagai energi pembuka, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan tentang adanya sebuah potensi kabar baik yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu dalam pekan ini. Ya, kabar baik apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu? Mungkin banyak hal, teman-teman, terutama memang mengenai tentang keberhasilan kamu mencapai suatu tujuan. Ya, ketika kita berbicara terkait dengan pencapaian di dalam sebuah tujuan, oke, mungkin banyak hal positif yang benar-benar akan nyata dalam pekan ini, teman-teman. Ya, mungkin salah satunya mengenai tentang kondisi ekonomi ataupun mengenai tentang kondisi kehidupan sosial. Berarti ini meliputi dari bisnis dan kerjaan kamu, teman-teman. Kemudian yang aku lihat dari kartu pertama ini juga apa? Seperti adanya sebuah komitmen ataupun keberhasilan kamu mencapai sebuah kondisi kehidupan asmara kali ya teman-teman ya, mungkin seperti itu sih. Oke, dan kemudian pada kartu yang kedua aku punya Wheel of Fortune. Nah, Wheel of Fortune muncul hadir teman-teman ya. Jadi dari kartu kedua ini teman-teman yang aku lihat memang itu seperti apa ya, semacam roda kehidupan kamu yang berputar ya. Kemudian kehidupan kamu memang akan dibanjiri dengan keberuntungan, seperti ada sebuah manifestasi atas doa kamu. Kenapa? Karena di sini adanya ikut campur tangan Tuhan gitu teman-teman. Adanya doa-doa yang mungkin selama ini ya, berkat kesabaran kamu teman-teman, pada akhirnya doa kamu akan diwujudkan. Pada akhirnya doa kamu akan terkabulkan. Melihat tentang sebuah perubahan di dalam kehidupan kamu, tentu ini sesuatu hal yang mungkin lebih dari apa yang selama ini kamu bayangkan teman-teman ya. Kamu berharap mungkin ya paling tidak keuangan kamu, kehidupan kamu itu bisa lebih baik ya, stabil ya teman-teman. Nah ini ternyata ini jauh lebih dari ekspektasi kamu, mohon maaf ya. Kalau mungkin dikatakan kamu akan sukses besar, berhasil, kamu akan menjadi orang kaya raya kah, kemudian mungkin ketika berbicara masalah kehidupan asmara rumah tangga juga akan jauh lebih baik. Jadi banyak hal-hal positif. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Seven of Cups, 7 cangkir muncul hadir teman-teman. 7 cangkir. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, menjelaskan ya tentang seperti keinginan dan harapan teman-teman nih. Keinginan dan harapan apa? Ya, ini keinginan agar apa? Kebutuhan kamu, finansial ekonomi kamu, ya, sandang pangan kamu, semuanya tercukupi. Kemudian ya, kalau berbicara terkait dengan hal-hal yang lain, tergantung sih dari apa yang sedang kamu rasakan saat ini. Mungkin salah satunya itu rezeki. Kemudian dari kamu ingin dijauhkan dari orang-orang toksik, maka juga akan insya Allah akan tercapai, terwujud. Dan impian-impian terbesar kamu itu apa selama ini? Ya, ingin membahagiakan orang tua, pasangan, anak, ya. Kemudian mungkin ingin memiliki rumah yang bagus, mobil yang bagus. Kenapa bisa dong, teman-teman? Karena ini tadi, ya, seperti yang aku katakan sebelumnya, potensi kamu akan menjadi orang kaya raya. Roda kehidupan, roda keberuntungan itu akan memihak kepada kamu, teman-teman, manifestasi atas doa. Nah, kemudian pada kartu yang keempat aku punya Five of Pentacles. 5 koin sebagai penutup, energi penutup ya teman-teman untuk kondisi peruntungan kehidupan teman-teman Leo. Jadi dari kartu keempat ini teman-teman, ya inilah sebuah liku-liku kehidupan ataupun sebuah proses progres kehidupan kamu yang memang selama ini dapat aku akui penuh dengan perjuangan dan bahkan hal-hal yang cukup menyakitkan. Ya,
kamu benar-benar berjuang banget dari nol, teman-teman. Maka ketika kamu sudah bangkit, benar-benar bangkit dari keterpurukan, dan roda kehidupan kamu berputar, teman-teman, maka kamu harus mensyukuri itu. Ya, dan bagi kamu teman-teman Leo yang mungkin perlu menunjukkan sebuah tanda-tanda keberhasilan kamu, teman-teman, yakin dan percayalah bahwasanya kamu juga akan memperoleh sebuah peluang kesempatan yang sama. Ya, yang paling terpenting adalah saat ini bagaimana caranya untuk terus membuat kamu tuh lebih bersemangat, ya, dan mungkin harus lebih memperbanyak doa ikhtiar kamu, teman-teman. Seperti itu, niscaya kesuksesan juga akan kamu dapatkan. Oke. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo. Nah, bagaimana kondisi finansial ekonomi teman-teman Leo dalam pekan ini ya? Oke, dan bismillahirrahmanirrahim. Pada kartu yang pertama aku punya Two of Pentacles. Dua koin ya, teman-teman, muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Leo di pekan ini. Dari kartu pertama ini cukup terlihat sih sebenarnya kondisi keuangan kamu saat ini sebenarnya cukup stabil ya, teman-teman, cukup seimbang ya. Mungkin kebanyakan sih seperti itu ya. Dan mungkin juga nggak menutup kemungkinan sebuah keseimbangan ini akan terus lebih baik ya, akan terus membaik dan bahkan akan terus mengalami peningkatan, teman-teman. Kenapa aku katakan demikian? Oke, karena aku punya ini, aku punya The Lovers ya. Jadi dari The Lovers ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah keselarasan energi dan bahkan seperti adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, seperti adanya sebuah doa-doa yang terkabulkan, termanifestasikan. Jadi ketika adanya ikut campur tangan Tuhan di dalam kehidupan kamu, apa sih yang nggak mungkin gitu? Ya, apa sih yang mustahil? Jadi akan banyak hal-hal positif yang akan terjadi di dalam kehidupan kamu. Ya, hal-hal yang mungkin sifatnya akan menjadi lancar ya. Contoh dari usaha kamu akan menjadi lancar, pekerjaan kamu, semuanya teman-teman. Ya, memang sih ujung-ujungnya nanti bakal rezeki yang bagus gitu ya. Rezeki yang seimbang juga memang terjadi. Kenapa ya? Memang karena selama ini kehidupan kamu cukup stabil, teman-teman. Semuanya cukup berjalan dengan baik ya. Mungkin namanya juga manusia, wajar ya. Ketika punya keinginan, ya, ketika memiliki sebuah harapan untuk lebih baik, dan ini, ya, aku melihat sebuah keselarasan energi ya antara kamu mungkin dengan pasangan kamu ataupun dengan yang lainnya, teman-teman. Ya, sebuah sinergi yang cukup baik lah. Mungkin dari kerjasama yang baik itulah, ataupun mungkin karena juga kamu bertemu dengan orang-orang baik, teman-teman, orang-orang yang tepat, sehingga dalam jalan keresakian kamu juga semakin baik gitu ke depan. Oke. Nah, kemudian pada kartu yang ketiga aku punya Ten of Pentacles. 10 koin muncul hadir sebagai energi penutup terkait dengan kondisi keuangan ataupun finansial ekonomi teman-teman Leo. Ini ada sebuah kartu yang menggambarkan tentang kelimpahan materi, rezeki, semah, seperti apa yang aku katakan pada kartu kedua ya, teman-teman. Dan ini keseimbangan. Dan ya, dari sinilah sebenarnya kehidupan kamu, kebahagiaan kamu akan dimulai ya, dan bahkan seterusnya kehidupan kamu akan terus beruntung. Dan dari hal-hal ini, teman-teman, ya memang dapat aku akui pula, semakin kamu sukses, semakin kamu berhasil, sepertinya akan begitu banyak orang-orang yang semakin benci kepada kamu, teman-teman. Ya, semakin gak senang, gak suka sih dengan mungkin sebuah pencapaian-pencapaian yang kamu dapatkan. Tetapi nggak masalah, teman-teman, biarin aja banyak orang yang benci, karena semakin banyak orang yang benci, ya semakin banyak orang yang nggak suka terhadap kehidupan kamu, maka jalan keresakian kamu akan semakin bagus. Ya, pintu rezeki kamu akan semakin terbuka lebar. Itu dia. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini. Sudah berumah tangga ya. Oke. Aku punya The Devil, teman-teman. Mohon maaf, The Devil kartu yang sangat-sangat negatif ya. Ini kartu iblis, siluman, setan ya. Pokoknya pusatnya masalah lah gitu. Dan bahkan saat ini kalau dikatakan ya, hubungan rumah tangga kamu itu dalam fase yang nggak begitu baik, sangat-sangat nggak begitu baik, teman-teman. Mohon maaf, mungkin nggak semua, tetapi ada energi black magic, guna-guna yang sedang membelenggu ya. Mungkin kamu ataupun pasangan kamu, yang jelas sudah terpengaruh oleh energi tersebut. Nah, datangnya dari mana? Siapa gitu? Kita akan lihat, teman-teman. Ya, ternyata ini datangnya dari si pihak ketiga. Ya, kenapa aku katakan demikian, teman-teman? Karena dari kartu kedua ini upaya yang dilakukan untuk mungkin mencegah ataupun untuk bagaimana caranya agar ketika sudah terkena, ya bisa disembuhkan kembali, teman-teman. Ini ikhtiar kamu, sebuah bentuk ikhtiar kamu. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, ini juga berkat ataupun karena kesalahan kamu juga, teman-teman. Kamu orang yang terlalu mudah percaya, kamu orang yang terlalu mudah kasihan, ya.
menolong orang yang tidak tepat juga seperti itu. Jadi banyak faktor yang sebenarnya menyebabkan. Jadi ketika itu banyak peluang yang didapatkan gitu sih, ya. Oke, kemudian pada kartu berikutnya aku punya Ace of Pentacles. Ternyata dari si pihak ketiga itu ya menginginkan apa? Harta. Oke, merebut pasangan kamu mungkin teman-teman ya, dia ingin harta, ya dia ingin kekayaan. Tetapi itu tadi lah teman-teman, dengan cara yang nggak benar, apa ya, itu tadi merebut pasangan kamu. Jadi seperti itu. Jadi bagaimana ke depan, apakah bakal bisa apa namanya teman-teman, kembali membaik ya hubungan rumah tangga kamu? Sebenarnya potensinya itu ada, ya. Yang paling terpenting adalah kamu jangan pernah berputus-putus asa di dalam berikhtiar teman-teman, ya. Doa kamu, jadi segalanya harus kamu lakukan di sini, ya. Perjuangkan yang namanya hak, aku yakin pasti akan kembali kepada kamu nantinya. Amin ya. Oke, next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Oke, aku punya King of Wands ya teman-teman. Raja Tongkat muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan sebenarnya sih kalau untuk masalah komitmen, dia seseorang yang sangat berkomitmen ketika menjalin sebuah hubungan asmara dengan seseorang gitu ya. Dan kemudian aku punya The Tower. Melihat dari energi ini seakan-akan berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan, nggak balance gitu teman-teman. Artinya kamu seseorang, mungkin contoh ya, kamu seseorang yang memang setia ya, ingin berusaha mempertahankan hubungan agar bisa ke jenjang yang lebih serius, namun apa yang telah diperbuat oleh dia itu nggak sesuai dengan harapan kamu. Dia tuh sering dan banget teman-teman, sering banget mengecewakan kamu gitu ya. Dan bahkan di sini aku punya The Fool. The Fool ini kartu yang menggambarkan bahwasanya kamu sudah diperingatkan sebenarnya, jangan dekat, jangan terlalu eh, apa ya namanya, berharap ya. Tetapi mungkin karena kamu terus mengikuti apa ya namanya, pikiran ataupun kata hati kamu teman-teman, ya faktanya nyatanya itu tadi nggak sesuai dengan ekspektasi sih, ya. Jadi cukup rumit sih sebenarnya hubungan asmara kamu teman-teman. Oke, next poin berikutnya kita akan lihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang jomblo, single mom, oke, dan single dad. Ada Two of Wands, dua tongkat. Ya, ini kartu yang menggambarkan tentang sebuah kebimbangan terhadap sebuah pilihan. Sepertinya saat ini mungkin kalau dikatakan kamu lagi dekat ataupun ada seseorang yang mencoba untuk mendekati kamu, itu ada ya, teman-teman. Dan kemudian aku punya 8 cangkir. Harus hati-hati, waspada teman-teman. Sepertinya energi-energi yang mendekat itu kebanyakan negatif, ataupun yang kamu dekati kebanyakan negatif. Ya, kebanyakan hanya ingin manfaatin doang, gitu. Oke, dan kemudian aku punya The Magician. Ya, mungkin di antara yang nggak baik tetap ada yang baik, tetap ada yang positif ya teman-teman. Jadi memang harus lebih selektif ya, kalau aku katakan sih seperti itu. Karena di sini yang aku lihat nanti juga bakal ada keberuntungan. Ya, namanya juga kehidupan. Tentu harus benar-benar memilih sesuatu hal yang lebih baik teman-teman. Maka caranya bagaimana? Ikuti intuisi kamu, feeling kamu, firasat kamu teman-teman. Ya, agar kamu bisa menentukan dan memilih keputusan yang benar-benar tepat dan bijak sih sebenarnya. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan lihat ya, teman-teman. Kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang PDKT ataupun saat ini sedang dekat dengan seseorang. Nah, aku punya Eight of Pentacles, teman-teman. Ada 8 koin muncul hadir, teman-teman. Jadi dari kartu pertama ini, kalau dikatakan kamu harus kudu sabar, teman-teman. Ya, jangan terlalu cepat-cepat di dalam mengambil sebuah keputusan dan tindakan. Meskipun saat ini dia seseorang yang mungkin cukup membuat kamu tuh tenang. Ya, cukup membuat kamu tuh nyaman. Oke, dan kemudian aku punya Six of Cups. Lihat dulu perjuangannya bagaimana, pengorbanannya bagaimana, ya. Karena bukan hanya sebuah kata-kata, ya, tetapi memang harus disertai dengan yang namanya sebuah tindakan, pembuktian, pengorbanan, ya. Baru mungkin dengan seperti itu, ya bisa jadi memang ini orang yang cukup serius nantinya, gitu, teman-teman. Ya, karena kesabaran itu memang selalu pastinya akan berbuah manis. Tetapi ketika kamu nggak bersabar, maka ini akan kamu dapatkan sebuah kekecewaan dan kegagalan. Jadi ini sesuatu hal yang harus wajib kamu hindari untuk saat ini, yaitu sebuah sikap keterburu-buruan teman-teman. Ya nggak apa-apa, perlahan demi perlahan ya. Sabar, ketika memang yakin sudah mantap hati kamu baru teman-teman ya jalani. Tetapi ketika belum merasa mantap ya, belum merasa yakin, ya aku rasa jangan terburu-buru banget teman-teman. Apalagi ketika kamu ingin mencari pasangan hidup ya, bukan lagi mungkin
ya hanya sekedar persinggahan ya, menurut aku seperti itu. Oke, next 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. Aku punya tanggal 18, 22, tanggal 7, 6, 12, tanggal 3, oke, 27, tanggal 2, 8, 5, 26, dan 16. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.